Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Diprastika dengan NIM 20080310404052 dari program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, kelas A, dengan nama mata kuliah yaitu Praktikum Sistem Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Aisyah Tri Agustini, SEMSC, CPA. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan mengenai proses pembuatan bagan alir dari siklus pembelian, serta untuk menganalisis kelemahan pengendalian internalnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dari bagan alir siklus pembelian. Yang pertama pada keterangan di sini yaitu bagian Departemen Persediaan membuat surat permintaan pembelian atau SPP rangkap 3. Di sini kita akan menuliskan Departemen Persediaan pada kolom pertama. Dan yang selanjutnya, untuk memulai sebuah pemrosesan, kita akan menggunakan simbol terminator untuk menjelaskan titik awal dari sebuah proses atau program. Yang kemudian diisi dengan mulai. Setelah itu, kita akan memulai langsung masuk ke keterangan yang pertama tadi, yaitu bagian Departemen Persediaan membuat surat permintaan pembelian SPP rangkap 3. Di sini saya akan menggunakan simbol, yaitu di sini saya akan menggunakan simbol trapesium atau manual operation yang menunjukkan sebuah kegiatan pemrosesan yang kemudian diisi dengan membuat setelah itu kita akan menghubungkannya dengan garis setelah kita menjelaskan mengenai membuat surat permintaan pembelian atau SPP, selanjutnya kita akan memberikan keterangan berupa dokumen rangkap 3 dari surat permintaan pembelian. Dan jangan lupa untuk memberikan keterangan yaitu berupa SPP. Setelah diberi keterangan berupa SPP, lalu kita akan memberi garis penghubung dari membuat surat permintaan pembelian ke dokumen SPP rangkap 3 ini. Dan jangan lupa untuk memberikannya warna agar untuk mempermudah pembeda dari setiap dokumen yang ada. Kita akan beri warna hijau. Dan keterangan selanjutnya yaitu lembar kedua dikirim ke Departemen Pembelian dan lembar ketiga dikirim ke
Setelah itu, dari SPP rangkap 3 ini, untuk lembar pertama dari SPP ini akan diarsipkan berdasarkan numerik. Kita akan menggunakan simbol, yaitu segitiga. Tapi untuk penggunaan simbol segitiga ini, kita akan memakai segitiga yang terbalik. Kemudian juga dijelaskan untuk menunjukkan bahwa file ini disimpan berdasarkan numerik. Setelah itu, dari lembar kedua SPP ini akan dikirimkan ke Departemen Pembelian, dan lembar ketiganya akan dikirimkan ke bagian utang usaha. Jadi di sini kita akan menuliskan pada kolom kedua, yaitu Departemen Pembelian. Dan jangan lupa untuk memberikannya garis penghubung dari SPP yang ada di Departemen Persediaan ke Departemen Pembelian. Setelah itu, untuk SPP rangkap ketiga, kita akan kirimkan ke bagian utang usaha. Untuk kolom ketiga ini, kita akan mengisinya dengan bagian utang usaha. Jangan lupa untuk memberikannya garis penghubung juga. Setelah menerima SPP rangkap lembar kedua dari Departemen Persediaan tadi, Departemen Pembelian akan menyetujui SPP dan membuat surat order pembelian atau SOP rangkap 4. Di sini kita akan menggunakan simbol trapesium untuk menunjukkan pemrosesan.
Setelah menyetujui SPP, Departemen Pembelian akan membuat surat order pembelian atau SOP rangkap 4. Setelah membuat surat order pembelian SOP 4, kita harus menambahkan file simbol dokumen untuk menunjukkan surat order pembelian sebanyak 4 rangkap. Dan jangan lupa untuk memberikan keterangan nomor pada setiap dokumen SOP. Dan jangan lupa untuk memberikan warna yang berbeda agar menjadi pembeda dari setiap dokumen yang ada. Setelah itu, lembar pertama dari SOP ini akan diarsipkan berdasarkan numerik. Kita akan menggunakan simbol segitiga. Jangan lupa untuk memberikannya tanda penghubung dari lembar utama ke file N. Setelah itu, untuk lembar kedua dari SOP ini akan dikirimkan ke Departemen Persediaan. Beri tanda penghubung untuk menunjukkan bahwa SOP lembar kedua sudah dikirimkan ke Departemen Persediaan. Selanjutnya, untuk lembar ketiga dari SOP ini akan dikirimkan ke bagian vendor. Kita akan menuliskan pada kolom yang keempat, yaitu vendor.
Tambahkan juga garis penghubung akan menjadi agar diketahui bahwa SOP rangkap ketiga sudah dikirimkan ke bagian vendor. Setelah SOP rangkap 3 dikirimkan ke vendor, selanjutnya yaitu SOP lembar keempat akan dikirimkan ke bagian mitra usaha. Dan jangan lupa untuk memberikan garis penghubung agar dapat diketahui bahwa SOP lembar keempat sudah dikirimkan ke bagian mitra usaha. Kemudian, setelah vendor menerima SOP lembar ketiga, vendor akan mengirimkan tanda penerimaan pesanan pembelian ke Departemen Pembelian yang kemudian disimpan sebagai arsip berdasarkan numerik. Di sini kita akan memakai simbol pemrosesan. Setelah itu dari vendor tadi kan mengirimkan tanda penerimaan pesanan pembelian. Di sini kita akan memakai simbol bentuk dokumen. Kemudian tanda penerimaan ini akan diarsipkan berdasarkan file numerik. Kita akan menggunakan simbol segitiga untuk menunjukkan bahwa tanda penerimaan pesan ini telah diarsipkan berdasarkan file numerik. Dan selanjutnya, setelah mengirimkan tanda penerimaan pesan pembelian kepada Departemen Pembelian, selanjutnya vendor akan
mengirimkan barang beserta slip pengepakan barang kepada gudang persediaan, sedangkan faktur dikirimkan ke bagian utang usaha. Di sini kita akan memakai simbol trapesium untuk menunjukkan proses bahwa dari vendor akan mengirimkan barang pesanan ke gudang persediaan. Dan setelah itu, kita akan menggunakan simbol dokumen untuk menunjukkan mengenai barang dan slip pengepakan. Kemudian setelah mengirimkan barang pesanan tadi, bagian vendor juga akan mengirimkan faktur kepada bagian usaha. Di sini kita akan memakai simbol trapesium juga untuk menunjukkan proses. Jangan lupa untuk memberikan warna yang berbeda untuk dokumen slip pengepakan dan barang tadi. Kita juga akan menggunakan simbol dokumen untuk pengiriman faktur dari vendor tadi. Jangan lupa untuk memberikan warna yang berbeda juga terkait setiap dokumen. Kemudian, dokumen slip pengepakan dan barang tadi akan dikirimkan ke kepada bagian gudang persediaan. Kita akan menambahkannya di kolom yang ke-5.
Selanjutnya di sini juga ada Departemen Penerimaan. Di sini Departemen Penerimaan akan menerima barang beserta slip pengepakan dari gudang persediaan. Selanjutnya, setelah menerima slip pengepakan dan barang dari gudang persediaan tadi, Departemen Penerimaan akan melakukan pencocokan dengan SOP lembar 2 yang diterima dari Departemen Pembelian. Nah, mungkin di sini ada kesalahan mengenai soalnya ya. Soalnya untuk SOP lembar kedua ini sudah diterima dari Departemen Pembelian ke Departemen Persediaan. Jadi SOP lembar kedua ini sudah berada di Departemen Persediaan dan sudah tidak berada di Departemen Pembelian lagi. Mungkin di sini ada kesalahan terkait pencatatan soalnya, penulisan soalnya. Jadi untuk SOP lembar kedua ini sudah ada di Departemen Persediaan. Dan di sini kita akan menggunakan simbol trapesium untuk proses pencocokan SOP lembar kedua yang dilakukan oleh Departemen Penerimaan. Kemudian SOP dari Departemen Persediaan jangan lupa untuk menarik garis untuk menunjukkan bahwa SOP lembar kedua digunakan sebagai alat untuk mencocokkan slip pengepakan dan barang di Departemen Penerimaan. Kemudian setelah mencocokkan dengan SOP nomor kedua tadi, Departemen Penerimaan akan melakukan validasi dan menerima barang. Setelah itu membuat laporan penerimaan barang atau LPB rangkap 3 dan pengesahan pembayaran rangkap 2.
Kemudian untuk laporan penerimaan barang atau LPB kita akan memakai simbol dokumen. Dan jangan lupa untuk memberikan keterangan LPB pada dokumen ini. Kemudian tarik garis. Dan berikan warna yang berbeda. Dan setelah membuat laporan penerimaan barang tadi, Departemen Persediaan, maksud saya Departemen Penerimaan juga akan membuat pengesahan pembayaran. Untuk pengesahan pembayaran ini menjadi rangkap 2. Kita juga akan memakai simbol dokumen. Dan jangan lupa untuk memberikan warna yang berbeda juga untuk dokumen pengesahan pembayaran. Setelah membuat laporan pengesahan pembayaran, Departemen Penerimaan akan melakukan yaitu lembar pertama dari laporan penerimaan barang akan digunakan untuk memperbarui catatan. Lembar kedua akan dikirim ke bagian utang usaha dan lembar ketiga akan dikirim ke Departemen Pembelian. Jadi untuk laporan penerimaan barang rangkap pertama ini atau lembar pertama ini akan digunakan untuk memperbarui catatan. Kita akan menggunakan simbol trapesium.
Kemudian setelah itu, lembar kedua akan dikirim ke bagian hutang usaha. Jangan lupa untuk memberikan keterangan laporan penerimaan barang. Setelah itu, untuk lembar ketiga akan dikirimkan ke Departemen Pembelian. Lembar ketiga. Sedangkan untuk pengesahan pembayaran, lembar pertama akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Setelah itu, lembar kedua akan digunakan untuk memperbarui catatan. Kemudian yang selanjutnya, pada Departemen Pembelian, laporan penerimaan barang disimpan berdasarkan numerik. Jadi, laporan barang yang ada di Departemen Pembelian akan disimpan berdasarkan numerik. Kita akan memakai simbol tabung. Karena pada Departemen Pembelian ini laporan penerimaan barang disimpan.
Dan jangan lupa untuk beri keterangan file N. Ketika memperbarui catatan, diterima salinan faktur dari bagian utang usaha, kemudian dilakukan update buku persediaan dan SPP, SOP, slip pengepakan, laporan penerimaan barang, salinan faktur, serta pengisian pembayaran, yang kemudian akan disimpan di dalam file yang berdasarkan numerik. Pada Departemen Pembelian, setelah melakukan pembaruan catatan tadi, di departemen ini akan menerima salinan faktur. Nah, setelah menerima salinan faktur, kemudian akan dilakukan update beberapa dokumen dokumen yang diupdate yaitu buku persediaan. Kita akan memakai simbol dokumen. Dan yang selanjutnya yaitu SPP dan SOP. Kemudian SOP. Kemudian slip pengepakan. Kemudian laporan penerimaan barang atau LPB tadi. Dan yang selanjutnya yaitu salinan faktur. Dan yang terakhir yaitu ada pengesahan pembayaran.
Jangan lupa untuk memberikan tanda penghubung dan warna yang berbeda untuk setiap dokumen. Kemudian setelah dokumen beberapa ini diupdate, kemudian akan dilakukan penyimpanan file yang berdasarkan numerik. Di sini kita akan menggunakan simbol database untuk menunjukkan bahwa beberapa dokumen ini sudah disimpan berdasarkan numerik. Selanjutnya, Departemen Penerimaan akan membuat ringkasan untuk dikirim ke buku besar umum. Di sini kita akan menggunakan simbol trapesium. Kemudian hasil ringkasan ini akan kita jadikan sebagai dokumen. Jangan lupa untuk menambahkan tanda penghubung. Kemudian hasil ringkasan tadi akan dikirimkan ke buku besar umum. Di sini kita akan menggunakan simbol genjang-genjang. Dan selanjutnya yaitu pada bagian utang usaha yang menerima surat permintaan pembelian lembar 3 dari gudang persediaan, surat order pembelian lembar 4 dari Departemen Pembelian, serta laporan penerimaan barang lembar 2 dari gudang persediaan. Dan semua file tersebut akan disimpan berdasarkan numerik yang kemudian digunakan untuk melakukan pencatatan utang usaha. Jadi, di bagian utang usaha ini ada surat permintaan pembelian lembar ketiga, serta SOP dan LPB. Kemudian, dokumen tersebut akan diarsipkan berdasarkan mohon maaf, maksud saya bukan diarsipkan, tapi disimpan berdasarkan numerik. Langsung saja kita tarik garis. Akan menggunakan simbol database.
Kemudian setelah disimpan berdasarkan numerik, file-file tersebut akan digunakan untuk melakukan pencatatan utang usaha. Di sini kita akan menggunakan simbol trapesium. Dan yang selanjutnya yaitu pencatatan ini juga berdasarkan faktur yang diterima dari vendor. Langsung saja kita tarik garis. Setelah melakukan pencatatan usaha, dibuat salinan faktur untuk dikirim ke gudang persediaan. Dan selanjutnya akan dilakukan update jumlah pembelian dan update buku besar pembantu. Utang terakhir menyimpan file berdasarkan numerik. Ini untuk melakukan pencatatan utang usaha juga akan dilakukan berdasarkan catatan utang usaha. Jadi kita akan menambahkan simbol jajar jenjang. Kemudian setelah itu dibuat salinan faktur untuk dikirim ke gudang persediaan. Kita akan menggunakan simbol proses atau trapesium. Setelah itu akan dihasilkan file dokumen berupa salinan faktur. Jangan lupa untuk memberikan warna yang berbeda. Kemudian salinan faktur ini akan dikirim ke bagian gudang persediaan. Kemudian setelah salinan faktur dikirim ke gudang persediaan, kemudian akan dilakukan update jurnal pembelian dan update buku besar pembantu utang terakhir.
menyimpan file berdasarkan numerik. Kita akan menggunakan simbol trapesium untuk proses pengupdatean jurnal pembelian dan buku besar pembantu. Di sini kita juga akan menambahkan jurnal pembelian yang sudah diupdate dan buku besar pembantu yang sudah diupdate juga. Dan yang terakhir ini, jurnal pembelian dan buku besar pembantu sudah diupdate akan disimpan berdasarkan numerik. Kita akan menggunakan simbol database. Kemudian, yang selanjutnya yaitu buku besar umum menerima ringkasan dari gudang persediaan dan data jurnal pembelian, kemudian melakukan pembaruan catatan, selanjutnya menyimpan pembaruan catatan berdasarkan numerik. Kemudian di sini di buku besar umum akan menerima ringkasan dari gudang persediaan mengenai data jurnal pembelian, kemudian melakukan pembaruan catatan. Ini kita akan menggunakan simbol trapesium. Kemudian setelah menerima ini akan dilakukan pembaruan catatan. Kita akan menambahkan file dokumen pembaruan catatan.
Dan yang terakhir, kita akan menambahkan simbol terminal. Di sini penggunaan simbol terminal ini adalah untuk simbol terakhir yang digunakan dalam mengakhiri sebuah pemrosesan atau sebuah pencatatan. Kita akan mengisi dengan selesai. Kita juga bisa memberikan warna untuk terminal ini dengan warna merah untuk menandakan bahwa pemrosesan sudah berakhir. Dan yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis dari kelemahan pengendalian internalnya. Kita akan menambahkannya di sini. Menurut saya, analisis kelemahan pengendalian internal yang pertama pada sistem bagan ahli siklus pemilihan ini yang pertama yaitu tidak adanya proses atau penjelasan terkait pengartian dari file-file yang telah ada. Dan sarannya diperlukan penjelasan yang jelas terkait proses pengarsipan dari file-file yang ada. Misal dokumen tersebut kan diarsipkan secara permanen atau hanya sementara saja. Dan yang kedua yaitu tidak adanya proses otorisasi. Dalam pengendalian ini. Dan sarannya diperlukan proses otorisasi agar dapat meminimalisir
atau meminimalisasi terjadinya kesalahan proses. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan bagan anis siklus pembelian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yuliandi Plastika. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.